Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari menggambar. Dongeng Tanah Jawa dengan judul Timun Mas. Dahulu kala, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Dia tinggal seorang diri di dalam hutan. Saat sedang mencari kayu bakar, Mbok Rondo terkejut karena bertemu dengan raksasa. Raksasa itu tiba-tiba mendekat dan memberikan biji mentimun kepada Mbok Rondo. Raksasa itu berujar bahwa dari biji mentimun itu nantinya akan lahir seorang anak perempuan, dan jika sudah berusia 6 tahun, raksasa itu berjanji akan datang kembali untuk memakannya. Mbok Rondo pun segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang rumahnya. 2 minggu kemudian, tanaman itu akhirnya berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo memetik buah yang paling besar itu dan membelah buah itu menggunakan pisau dengan hati-hati. Astaga, ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayimu itu dengan nama Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Emas seperti anaknya sendiri. Pada tahun ke-6 sebelum raksasa itu datang, suatu malam ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul. Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Kemudian sang pertapa menerangkan khasiat dari masing-masing benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian pertapa itu kepada Timun Emas. Esok harinya, pagi-pagi sekali, bumi berguncang pertanda raksasa datang. Mana Timun Emas? Ayo, cepat serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar, Kata raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Rondo pun segera mengambil bungkusan pemberian sang pertapa, kemudian diberikannya kepada Timun Emas. Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Hei Mbok Rondo, mana Timun Emas? Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku, raksasa. Timun Emas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Namun, berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat Timun Emas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa langsung mengejar Timun Emas. Karena terus-menerus berlari, Timun Emas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Emas teringat akan bungkusan pemberian sang pertapa. Dengan cepat, ia menaburkan biji mentimun itu di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar.
Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun yang terhampar di hadapannya. Dengan rakus ia segera melahap buah yang ada sampai tak satu pun tersisa. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun emas. Pada saat itu juga, timun emas membuka bungkusan dan menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya. Namun, tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu dan terus mengejar timun emas. Dengan sigap, timun emas melompat ke samping dan berusaha menghindar. Timun emas pun terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Kemudian ia teringat pada bungkusan pemberian pertapa yang tinggal 2 itu. Timun emas pun melemparkan isi bungkusan yang terakhir. Terasi itu langsung dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar lautan. Kini, timun emas bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan, nampak Mbok Rondo berlari ke arah timun emas. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Timun emas pun mengucap syukur karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya, timun emas dan Mbok Rondo hidup bahagia dan damai.